Hi everyone, kamu udah tahu belum sih kesalahan yang sering banget diucapkan ketika kamu lagi conversation dalam bahasa Inggris gitu ya. So when you are conversing in English, sometimes we make grammar errors gitu. Nah, dalam video ini saya mau bagikan 10 kesalahan grammar yang sering banget diucapkan ketika ngobrol dalam bahasa Inggris. Buat kamu yang nggak hobi belajar grammar, kamu langsung bisa ingat versi benernya aja ya, lalu kamu bisa praktekkan. Tapi kalau misalnya kamu seneng belajar grammar gitu ya, hobi, you can also listen to the explanation. Kamu juga bisa dengerin langsung penjelasannya. Okay? So are you ready? If you are, let's start with number 1. Yang pertama, kesalahan yang umum diucapkan adalah what is it mean gitu ya. What is it mean itu kurang tepat. Jadi yang tepat itu adalah what does it mean gitu, bukan what is it mean. What does it mean? And I think this question is very important for you to learn because when you're learning a new language, you need to ask questions like ini tuh artinya apa, itu artinya apa. Okay, so what does it mean? Kenapa pakai does bukan pakai is? Karena mean in the sentence, in this context itu adalah sebuah kata kerja. Okay, so harus pakai does bukan pakai is. Okay, good. Itu yang pertama. Yang kedua, I ever done that before. I ever tambah verb 3. I ever done that before itu salah. Yang betul adalah I have done that before. Gitu ya. Jadi I have lalu ditambah verb 3. For example, contoh lain adalah I have tried that before. Bukan I ever tried that before. Saya pernah coba. Kenapa I ever itu salah? Karena kalau mau bilang pernah, itu yang betul adalah saya gitu ya. I have lalu ditambah verb 3 gitu. Nah, memang kalau di Google Translate misalnya kata pernah itu mungkin translationnya adalah ever. Tapi kita nggak bisa pakai I ever done that. Nggak bisa ya. Jadi kalau mau bilang udah pernah, ingat aja I have done or I have tried, I have seen. For example ya, jadi subject ditambah have, has, lalu ditambah verb 3. Okay, good. Number 3 itu adalah it's hurt. Salah ya, bukan it's hurt. Yang betul adalah it hurts. S-nya kebalik, S-nya ada di belakang. It hurts gitu. Ya, bukan it's hurt. Again, kenapa bukan pakai is? Karena hurt di sini sekali lagi adalah kata kerja. Jadi kita mau langsung tidak pakai is gitu. Kita langsung aja subject ditambah verb gitu. Nah, karena subjeknya adalah it, jadi verbnya harus pakai s. It hurts, bukan it's hurt. Berikutnya adalah due to it is raining, I won't be able to come. Due to it is raining itu tidak tepat. Yang betul adalah due to the rain, I won't be able to come. Gitu ya, due to the rain. Kenapa? Karena due to itu sama dengan because of. Due to tidak bisa diikuti oleh subject verb. Jadi nggak bisa bilang due to it is raining. Nggak bisa ya. It is raining itu adalah subject. Jadi nggak bisa kita bilang due to it is raining. Kita harus gunakan due to lalu diikuti oleh direct noun, kata benda langsung. Okay, so due to the rain. Due to the rain, I won't be able to make it. Sama dengan because of. So because of the rain, gitu ya. Baru kita bisa pakai kalimat yang betul. Okay. Berikutnya adalah I love to singing. I love to singing itu tidak tepat. Yang tepat adalah I love to sing. Okay, I love to sing. Kenapa? Karena ada beberapa kata kerja yang memang bisa diikuti oleh gerund atau infinitive. Seperti misalnya love dan like gitu ya. Kita bisa bilang I love to sing atau I love singing gitu ya pilihannya. Tapi I love to singing itu tidak ada. Jadi kita bisa pilih I love to sing. Saya suka menyanyi in terms of kayak saya selalu mencari kesempatan untuk bernyanyi gitu ya. I love to sing atau I love singing. It's a general information. Okay? I love singing atau I love to sing. Tapi bukan I love to singing. Okay. Berikutnya adalah how about have pizza for dinner. How about have pizza for dinner. Yang salah adalah how about lalu diikuti oleh have. Yang betul, how about having pizza for dinner. How about having pizza for dinner gitu ya. Untuk kata atau frase how about itu harus selalu diikuti oleh gerund. Jadi kita harus selalu bilang how about going to the beach, how about having pizza, how about looking into the mirror, for example, gitu ya. Tapi
itu harus selalu diikuti oleh gerund setelah how about. The next one is I very like this book. I very like this book itu salah banget ya. Jadi yang betul adalah I really like this book. I really like this book. Jadi apa yang salah? Kata very itu bisa kita gunakan untuk memodify adjective, untuk mengubah kata sifat. Tapi kita nggak bisa pakai very untuk memodify kata kerja, oke? Jadi kalau kita mau memodify kata kerja, kita harus gunakan really. I really like reading the book gitu ya, atau I really like this book, for example. Oke? Jadi kita nggak bisa bilang I very like, harus I really like. Atau bisa juga pakai I love this book. The next one is this morning I go to work. Ini saya suka bagikan ke murid-murid saya. Biasanya saya suka bilang, jadikan ini kebiasaan. Kenapa? Apa yang salah dengan kalimat ini? Karena keterangan waktunya adalah this morning gitu ya. Jadi kalau this morning itu kan sudah di masa lalu, jangan lupa kata kerjanya untuk diganti ke kata kerja bentuk past simple, bentuk yang kedua. So, this morning I went to work. Jadi apapun cerita yang kamu mau ceritakan tentang yang terjadi tadi pagi atau di masa lalu kapan aja ya, itu jangan lupa ganti kata kerjanya menjadi kata kerja bentuk kedua. Nah, jadi this morning I went to work. I wrote a report, for example. Saya menulis laporan. Okay? So don't forget, kalau mau ceritakan kejadian di masa lalu, verbnya verb yang kedua. Berikutnya adalah I went to the Jakarta yesterday. I went to the Jakarta yesterday. This is also very common ya. Jadi menggunakan the di depan city, nama negara, nama kota itu pokoknya nggak usah ada the-nya. Kecuali kalau memang namanya dia udah ada the-nya. For example, the Philippines, the United States of America, baru bisa pakai the. Tapi kalau nggak, kayak Jakarta, nggak bisa ya kita bilang I went to the Jakarta yesterday, nggak bisa. So I went to Jakarta yesterday. I went to Jakarta yesterday. The last one is I can give you an advice. I can give you an advice. Kayaknya nggak ada yang salah ya? Ada dong. Advice itu adalah uncountable noun, kata benda yang tidak bisa dihitung. Jadi kita nggak bisa pakai article n di depan advice. Oke? Atau n. Untuk semua uncountable nouns kita nggak bisa pakai article atau n. Oke? Jadi kita mau bilang I can give you a piece of advice. I can give you a piece of advice. Itu a piece of advice itu namanya quantifiers. Jadi quantifiers itu adalah yang membuat kata benda yang tidak bisa dihitung jadi bisa dihitung. Oke. Jadi I can give you a piece of advice atau I can give you advice. Langsung ya, I can give you advice. Oke. Sekali lagi alasannya karena advice itu uncountable noun. Tidak bisa dihitung. Alright, itu tadi adalah 10 kesalahan grammar yang sering kita dengar dalam percakapan sehari-hari. Kalau misalnya kamu punya contoh lain, boleh dong langsung tulis di kolom komentar. Thank you so much for watching. See you later. English Lit. No more theory.